Guys, balik lagi di Amscap Channel. Di episode malam minggu kali ini saya akan memberitahu kalian upcoming anime apa aja yang akan keluar nanti di bulan Oktober. Jadi ini ada di website namanya myanimelist.net, dan ini mereka udah memberikan ini list-list anime apa aja yang akan keluar di bulan Oktober. Dan ini kalau saya lihat ini listnya lumayan cukup banyak. Dan jika kalian emang tidak mau saya mendengarkan atau mendeskripsikan ini anime-anime ini, saya akan mencantumkan linknya di bawah. Jadi kalau kalian mau melihatnya sendiri, cek aja di description di bawah. Dan ini ada beberapa anime yang saya akan memberikan deskripsinya, dan juga saya akan hanya memberikan judulnya. Atau mungkin emang udah ada yang tahu tentang animenya, tentang season 2 atau season 3 nya, saya nggak usah mendeskripsikannya lagi. Ya, itu aja. Kalau kalian baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like button agar tidak ketinggalan video-video seperti ini lagi di masa yang akan datang. Langsung saja kita mulai dari list yang paling pertama adalah Danmachi Season 3. Ya, jadi ini Danmachi Season 3 ini sudah kita tahu ya dari beberapa bulan yang lalu. Dan menurut saya sendiri ini saya agak sedikit kaget karena Season 2-nya aja belum terlalu lama. Tahun lalu juga, tahun 2019 Oktober. Dan ini Season 3 udah keluar sebentar lagi di bulan Oktober. Jadi kalau kalian suka film Danmachi seperti saya, ya ini ada berita bagus. Dan berikutnya ini adalah Haikyuu second season yang to the top. Jujur aja saya nggak nonton anime Haikyuu, tapi saya baca manganya. Jadi manganya udah tamat, tapi kalau kalian emang menunggu animenya, ini ada anime baru. Tapi ini nggak tahu ini anime serial second seasonnya yang baru. Setahu gue sih Haikyuu kan udah ada berapa season yang ini. Jadi ini gue nggak tahu nih, mungkin Haikyuu yang baru mungkin ya. Jadi, saya kurang tahu. Jadi ini ya pokoknya ada anime Haikyuu yang baru. Berikutnya ini adalah Mahoka Koko no Retose Raihousa Hen. Sorry kalau gue baca bahasa Jepang salah. Ini adalah The Irregular Magic School kalau gue nggak salah ingat bahasa Inggrisnya. Ini adalah second seasonnya ya. Jadi ini udah ada first season dan juga ada movie-nya. Sekarang udah ada second seasonnya. Ini sebenarnya anime ini udah direncanakan keluar kalau nggak salah itu di bulan Juni. Cuma gara-gara COVID jadinya ini diundur hingga nanti di Oktober ini. Ya, ini salah satu juga anime yang saya tunggu-tunggu ya, karena saya suka juga anime ini. Kalau kalian emang juga suka, ini ada berita bagus. Dan jika kalian belum nonton sama sekali, saya rekomen untuk nonton ini, first season dan juga the movie-nya. Habis nonton second seasonnya. Berikutnya ini adalah Higurashi no Naku Koroni 2020. Ini saya kurang tahu ini anime apa, dan ini nggak ada deskripsinya. Kemungkinan besar ini adalah anime remake dari anime yang lama. Kalau kalian tahu tentang anime ini, silakan tulis saya di link description apanya anime ini, karena saya nggak tahu sama sekali. Mungkin nanti saya akan melakukan research lagi. Langsung aja kita berikutnya ke Jujutsu Kaisen. Jadi ini adalah anime baru ya, dibuat oleh studionya namanya MAPPA. Studio MAPPA ini kalau kalian tahu ini yang membuat anime God of High School yang baru sekali aja keluar, atau enggak kalau itu Kakegurui kalau kalian tahu. Dan untuk ini Jujutsu Kaisen ini kalau lihat dari gambarnya sih keren ya. Kalau baca deskripsinya, ini saya akan baca deskripsinya. Deskripsinya adalah di dunia di mana iblis memakan manusia yang tidak menaruh curiga, fragmen dari iblis legendaris dan diketakuti bernama Ryomen Sukuna hilang dan berserakan. Jika ada iblis yang memakan bagian tubuh dari iblis tersebut, yaitu Sukuna tadi, kekuatan yang mereka peroleh dapat menghancurkan dunia seperti kita ketahui. Untungnya ada sekolah misterius Jujutsu Sorcerers yang ada untuk melindungi keberadaan genting dari makhluk hidup dari undead. Terus ini pemeran utamanya namanya Yuji Itadori, adalah seseorang siswa sekolah menengah yang menghabiskan hari-harinya mengunjungi kakeknya yang terbaring di tempat tidur. Meskipun dia terlihat seperti remaja pada umumnya, kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Setiap klub olahraga yang ingin dia bergabung, tetapi Itadori lebih suka bergaul dengan orang-orang buangan sekolah di klub ilmu gaib. Suatu hari, klub berhasil mendapatkan benda terkutuk yang tersegel tersebut, tetapi sedikit yang mereka tahu tentang teror yang akan mereka keluarkan ketika membuka segel. Ya, jadi ini adaptasi dari manga, action horror demon supernatural school and shonen.
Gue udah melihat trailernya juga, jadi ini semua trailer anime yang ini ada, saya akan memasukkan ini ke description juga kalau kalian juga mau nonton. Dan ini adalah salah satu anime baru yang gue nggak sabar untuk nontonnya ya. Dari yang tadi description saya ngomong dan juga studionya sendiri ini, kalau kalian emang fans supernatural, trailer demon slaying gitu, ini saya sangat rekomen banget. Dan kalau lihat dari si trailer sih keren banget, bener-bener bagus banget. Jadi kalau kalian mau nonton silahkan nonton. Berikutnya adalah Tonikaku Kawaii. Jadi ini adaptasinya dari manga juga, dan manganya itu gue udah baca. Jadi ini gue kasihkan deskripsi singkat aja. Deskripsi singkatnya itu, jadi ini pemeran utamanya bernama Nasa Yuzaki. Oh, di sini terusnya gue juga lama nggak baca manganya. Tapi Nasa Yuzaki ini ketemu dengan seorang cewek bernama, ceweknya siapa ya? Ya pokoknya ketemu sama cewek ini yang ada di ini poster ini nih gambarnya. Nah itu mereka udah berjanji akan menikah, dan akhirnya pada umur berapa itu mereka akhirnya berjanji untuk menikah, dan akhirnya menghabiskan hidup mereka berdua. Jadi ini cerita tentang komedi romance gitu. Jadi kalau kalian emang suka-suka seperti kayak kehidupan couple di satu tempat gitu, lucu-lucuan, nah ini adalah anime yang cocok untuk kalian. Tapi untuk gue pribadi, gue nggak terlalu, ya biasa aja sih. Dan gue udah baca manga, jadi ini gue akan skip menonton anime ini. Mungkin aja gue nonton 1-2 episode lah. Berikutnya adalah Golden Kamuy Third Season. Ya ini Golden Kamuy Third Season ini adalah lanjutan dari Golden Kamuy. Kalau kalian belum nonton silahkan nonton. Gue pribadi gak nonton anime, tapi gue baca manganya sangat bagus banget. Jadi kalau kalian mau baca manganya atau mungkin nonton anime, saya sangat rekomen. Berikutnya ini adalah Noblesse. Noblesse ini cerita dari webtoon. Kalau nggak salah webtoonnya udah tamat, gue juga baca. Ini salah satu webtoon populer ya, selain tadi yang udah keluar The God of Tower sama The God of High School. Tower of God, tadi Tower of God. Nah, Noblesse ini akan juga dibuat anime adaptasinya. Jadi kalau kalian suka atau pernah baca webtoonnya, silakan nonton. Dan jika kalian belum tahu ini, saya akan sangat rekomen banget. Berikutnya adalah Hanyo no Yasashime Sengoku Otogi Sosushi. Ya, anime ini adalah lanjutan dari anime yang sangat populer dulu. Kalau kalian tahu, namanya Inuyasha. Jadi ini lanjutan Inuyasha, tapi bukan pemerannya bukan Inuyasha, tetapi anak dari Inuyasha berserta dengan si Sesomaru. Jadi kalau kalian dulu sering nonton, seperti saya dulu kecil sering nonton Inuyasha di TV. Dan ini adalah seperti kayak lanjutannya juga, tapi nggak juga lanjutannya. Dan ini yang buat adalah Sunrise. Jadi ini yang buat nih sama studionya sama kayak Gundam ya. Jadi kalau kalian bener-bener dulunya fans Inuyasha, ini adalah anime lanjutannya, seperti lanjutannya. Jadi kalau kalian mau nonton silakan nonton. Kalau gue sih masih nonton karena gue suka Inuyasha. Jadi gue sangat rekomen. Bagi yang gak nonton Inuyasha pun, ini gue juga rekomen. Karena tadi gue baca deskripsinya sih lumayan menarik. Ya, berikutnya kita ke yang berikutnya. Ini anime bernama Kami-sama ni Natanhi. Kami-sama ni Natanhi. Ya, jadi ini adalah anime drama fantasi. Deskripsinya adalah, di akhir liburan musim panas sekolah menengah yang lalu, Yota Narukami menghabiskan hari-harinya untuk mempersiapkan ujian masuk universitas. Ketika seorang gadis muda bernama Hina tiba-tiba muncul, menyatakan dirinya sebagai dewa kemahatauan. Yota bingung dan tidak mempercayai Hina ketika dia mengatakan kepadanya dunia akan berakhir dalam 30 hari. Setelah menyaksikan kemampuan prediksi Hina yang seperti dewa, Yota mulai percaya bahwa kekuatannya Hina nyata. Hina yang polos dan kekanak-kanakan, meski memiliki kekuatan supernatural, entah kenapa memutuskan untuk tinggal di rumah Yota. Maka dimulailah awal musim panas yang meriah sebelum akhir dunia. Dari deskripsi sendiri sih lumayan bagus sih. Kalau kalian mau nonton, silakan nonton. Nih studionya PA Works. Jadi kalau lihat dari gambar sih kelihatan bagus banget sih. Berikutnya ini adalah Kimi to Boku no Saigo no Senjo Orewa Sekai ga Hajimaru Seisen. Jadi ini anime baru juga. Jadi deskripsinya dari anime ini adalah perang hebat telah bercamuk selama bertahun-tahun antara kekaisaran yang maju secara ilmiah dan nebulis. Alam para penyihir sampai kesatria termuda yang pernah menerima gelar terkuat kaisar bertemu dengan putri dari negara saingan. Meskipun mereka adalah musuh berbuyutan, kesatria terpikat oleh kecantikan dan martabatnya, dan sang putri pun tergerak oleh kekuatan dan cara hidupnya.
akan pertarungan di antara mereka dibiarkan berakhir. Ya, jadi ini gue juga udah nonton itunya ya, trailernya, dan ini kalau dilihat dari actionnya sih bagus, dan ini agak sedikit mirip dengan Romeo and Juliet. Tapi sih kalau dilihat dari deskripsi ini lumayan bagus. Berikutnya adalah Majono Tabi-Tabi. Jadi deskripsi dari anime ini adalah dahulu kala ada seorang penyihir bernama Elaina yang memulai perjalanan keliling dunia. Sepanjang jalannya, dia akan bertemu dengan semua jenis orang dari negara yang penuh dengan penyihir, hingga raksasa yang jatuh cinta dengan ototnya sendiri. Tetapi dengan setiap pertemuan, Elaina akan menjadi bagian kecil dari cerita mereka, dan dunianya sendiri akan mendapatkan sedikit lebih besar. Jadi ini adventure fantasy ya ceritanya, Majono Tabi-Tabi ini. Gue juga ini adaptasi dari light novel, jadi gue juga nggak tahu tentang ini sama sekali. Kalau kalian emang tertarik dengan anime ini, silakan nonton. Tapi kalau dari deskripsi sih gue nggak kurang suka. Tapi ini gue akan coba menontonnya ya, satu episode. Berikutnya ini adalah anime adalah Adachi to Shimamura. Adachi to Shimamura ini adalah light novel juga, slice of life, romance, school, dan shoujo ai. Ini jadi cerita tentang persahabatan lah intinya lah. Gue sih nggak kurang suka tentang cerita begini. Tapi kalau kalian suka, ya silakan nonton. Tapi untuk gue sendiri sih gue nggak terlalu suka, jadi gue akan pas anime ini. Berikutnya adalah Ikebukuro Westgate Park. Jadi deskripsi dari anime ini adalah misteri drama dan juga romance dari novel, bukan light novel, tapi novel. Jadi ini deskripsinya adalah tinggal di daerah yang terkenal dengan kejahatan remaja. Makoto yang berusia 21 tahun adalah teman raja, pemimpin geng bermuda bernama G-Boys. Meskipun dia sendiri tidak ingin bergabung sebagai anggota, dikenal karena kepalanya yang dingin dan kemampuannya menyelesaikan sesuatu, Makoto menjadi penembak masalah utama bagi geng dengan menyebarkan situasi tegang dan menjauhkan teman-temannya dari bahaya. Namun kematian pacarnya dan perang wilayah yang meningkat dengan geng saingannya mengancam lebih dari yang bisa ditangani Makoto. Jadi secara deskripsi sih ini tentang perlawanan itu ya, geng-geng itu kayak grup-grup gitu. Ini gue juga biasa aja sih sebenarnya kalau dari deskripsinya. Tapi kok dilihat dari visualnya sendiri sih, gambarnya ini juga bagus. Jadi mungkin gue akan nonton 1 atau 2 lah episode, dan gue akan menilai dari situ. Berikutnya adalah Akudama Drive. Akudama Drive ini deskripsinya animenya adalah dahulu kala sebuah perang pecah di Jepang yang mengadu Kanto melawan Kansai dan memecah belah negara. Kansai menjadi tergantung pada Kanto, tetapi perlahan-lahan polisi dan pemerintah mulai kehilangan kendali atas Kansai oleh penjahat yang dikenal sebagai Akudama. Ya, jadi ini deskripsinya sangat singkat banget ya, dan ini adalah action sci-fi dan ini original. Jadi ini gak ada dari adaptasi apa-apa, ini benar-benar original anime sendiri. Dari trailernya sendiri sih lumayan menarik sih, kok tadi gua udah nonton. Cuma dari deskripsi ini sendiri sih agak kurang. Jadi kalau ini gua akan menontonnya dulu, dan gua akan nanti akan menilainya animenya bagus atau enggak. Ya tapi saat cuma itu doang. Berikutnya adalah Gochumon wa Usagi Desuka Bloom. Jadi ini adalah season ketiganya dari, kok nggak salah apa namanya Inggrisnya, Rabbit Cafe, ya begitulah. Jadi ini ter-seasonnya, kalau kalian emang suka anime ini ada ter-seasonnya. Berikutnya adalah Yuka Koku no Moriarty. Jadi kalau kalian tahu, ini adalah si manga misteri historical psychological shonen. Ini ceritanya itu, kalau kalian pernah tahu, diambil dari cerita tokoh bernama James Moriarty. Dan kalau dari deskripsinya nih, saya akan bacakan. Pada akhir abad ke-19, kerajaan Inggris telah menjadi kekuatan global. Karena stratifikasi kelas yang ketat, rata-rata warga negara memiliki sedikit peluang untuk berhasil naik ke puncak, di mana bangsawan tercela menguasai mereka semua. William James Moriarty, putra kedua dari keluarga Moriarty, adalah seorang profesor matematika muda yang telah menunjukkan kecelikannya dan kecerdasan yang luar biasa sejak dia masih kecil. Bersama dengan saudara laki-laki Albert dan Louis, dia menjalani kehidupan sederhana seorang bangsawan. Di luar sekolah, William adalah konsultan swasta terkenal yang tersedia menyelesaikan masalah siapapun yang membutuhkannya. Namun, sikapnya yang lembut memungkinkan posisinya sebagai ketua kelompok yang bersiap untuk mendatangkan malapetaka dan mengejar keinginannya dunia baru yang dibangun dari abu-abu yang lama. Yukaku Moriarty ini membuat peraturan baru pada karya asli Arthur Conan Doyle yang menyertai tokoh antagonis utama dan seterusnya, di mana dia menjadi konsultan kriminal pertama dan satu-satunya. Ya, tadi yang gue bilang tuh, jadi kalau kalian, ini adalah adaptasi anime dari karakter tokoh James Moriarty
arti. Berikutnya ini adalah Assault Lily Bucket. Ini animenya action magic fantasy. Dan kita baca deskripsinya ya. Deskripsinya adalah dalam waktu dekat umat manusia menghadapi kehancuran dari makhluk misterius yang dikenal sebagai Huge. Dunia berperang melawan Huge dan mengembangkan senjata anti senjata bernama Charm, singkatan dari Counter Huge Arms, dengan menggabungkan sains dan sihir. Charm bekerja lebih efektif jika digunakan oleh gadis remaja, dan mereka menggunakan senjata dipuja sebagai Lilies. Lilies ini dilatih di Akademi Militer yang disebut Gardens, yang juga berfungsi sebagai pangkalan untuk melindungi dan menasihati orang-orang wanita remaja tersebut. Ini adalah cerita tentang gadis-gadis yang ingin menjadi Lilies agar bisa melindungi bumi. Ya, jadi ini anime ini secara visual sih, dari gambarnya sih keren banget ya. Jadi ini kalau kalian emang suka cewek-cewek berantem untuk melindungi bumi, ini ya cocok buat kalian. Berikutnya adalah Kamitachi ni Hiro Wareta Otoko. Oke, jadi ya intinya ini adalah anime isekai. Jadi kalau kalian suka isekai ya nonton. Yang gue tahu nih pemeran utamanya ini Master Slime. Jadi dia udah belajar tentang slime gitu di dunia paralelnya. Jadi kalau kalian suka isekai ya nonton. Nanti gue akan coba nonton 2 episode. Nanti gue akan itu bilang apakah anime bagusnya atau enggak. Berikutnya adalah 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tateiru. Jadi deskripsi dari anime ini adalah, jadi ini ceritanya tentang action game drama fantasi shonen, mana 3 orang mahasiswa pindah ke dunia lain dan mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kesatria, penyihir, dan juga pemeran utamanya dia petani. Ya dari deskripsinya ya lumayan lah. Kalau dari intinya juga dari trailernya ini juga lumayan bagus. Nanti kan saya akan menontonnya juga. Ya kalau dari sini sih, kalau kalian emang suka tentang cerita pemeran utamanya masuk ke dalam game seperti kayak Sao dan lain-lain, ini adalah anime cocok buat kalian. Berikutnya adalah Kuma Bear. Ini adalah adventure komedi fantasi dari light novel. Ini ceritanya kayak Sao, jadi VR MMORPG. Dimana ini berapa sih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 cewek masuk ke dalam game memakai baju-baju lucu dan sebagainya. Ya gue nggak terlalu demen sih. Kalau kalian suka silakan nonton. Berikutnya adalah Iwa Kakeru Sport Climbing Girls. Jadi ini cuma cerita tentang cewek itu manjat batu. Ya ini gue juga nggak terlalu suka, nggak terlalu demen. Mungkin ada yang suka. Oh ini dari web manga juga, dari webtoon juga. Jadi gue nggak pernah baca sih. Jadi kalau kalian emang suka ya silakan nonton. Tapi untuk gue sendiri sih pribadi gue nggak terlalu suka yang beginian. Jadi kalau kalian emang suka silakan nonton. Berikutnya adalah Moujo de Oyasumi. Ya jadi ini ceritanya cuma tentang fantasi lah. Cerita fantasi si putri ini tidur lah. Jadi ini slice of life, komedi, supernatural, magic, fantasi, shonen dari manga. Gue nggak pernah baca manganya dan gue belum nonton malah. Gue belum nonton ini anime trailernya. Mungkin bagus, mungkin enggak, gue juga nggak tahu. Tapi gue nggak terlalu suka dengan ini. Jadi cuma cerita tentang kayak putri tidur kayak, gue juga nggak tahu. Ya ini kalau kalian mau baca deskripsinya nih panjang banget dan gue nggak bisa ini. Ya kalau kalian suka ya silakan nonton. Nanti gue akan coba lah nonton 1 episode. Berikutnya adalah Hypnosis Mic Division Rap Battle Rhyme Anima. Ya ini cerita tentang musik lah, cowok-cowok, grup cowok, band, nyanyi dan sebagainya. Mungkin yang cewek-cewek suka anime yang beginian, tapi gue pas ini pasti. Berikutnya adalah Dragon Quest Daiboken 2020. Jadi ini kalau nggak salah ini di remake atau yang baru Dragon Quest-nya. Ya ini kalau kalian tahu ini adalah anime Dragon Quest yang udah lama. Gue nggak tahu ini sih kayak di remake. Ini gue akan nonton juga beberapa episode cuma untuk tahuin aja animasinya sebagus apa jadinya. Kalau kalian emang suka Dragon Quest atau mungkin kalian dulu udah pernah nonton Dragon Quest dan ingin menontonnya lagi, ya ini udah ada keluar yang baru. Ya yang berikutnya ini agak sedikit ini nih, Ochikobure Fruit Tart. Ini musik dan slice of life. Berarti ini dari manga. Gue nggak tahu apa-apa. Kalau kalian suka silakan nonton. Ini tentang intinya genrenya musik dan slice of life. Jika kalian mau nonton silakan nonton.
Berikutnya ada Senyoku no Siegfrieda, action military yang buat adalah A1 Pictures. Jadi ini kalau dari bahas animenya sendiri, animatornya sendiri ini bagus ya karena A1. Kita lihat itunya ya, deskripsinya. Jadi deskripsi dari animenya adalah pirat tiba-tiba muncul di atas bumi mengancam semua kehidupan. Seorang dewa yang menyebutnya dirinya sebagai Odin datang membantu manusia karena didorong untuk hampir kalah total. Untuk melawan Pilar, Odin mengumumkan serangan balik dengan mewariskan umat manusia dengan gadis pertempuran Valkyries dan Heracles sebagai sayap mereka. Beberapa tahun kemudian, pertempuran antara umat manusia dan Pilar berkecamuk dengan orang-orang mendukung Valkyries saat mereka terbang melintasi langit-langit yang berbahaya untuk menyelamatkan dunia. Jepang tidak terkecuali, 3 Valkyries menghadapi Pilar raksasa yang menunjang di atas gunung Fuji. Setiap Valkyrie terampil, tetapi masing-masing juga memiliki masalah. Dan sekarang seorang pilot S telah tiba dari Eropa. Sekaranglah waktunya untuk melawan umat manusia. Hari perhitungan telah tiba, waktu Ragnarok semakin dekat. Jadi kalau kalian emang suka tentang action, perang-perang seperti yang tadi gue bilang di diskusinya, ini gue rekomen. Gue sendiri tertarik ya dengan anime ini, jadi gue juga menontonnya. Berikutnya adalah Muno Nanana. Jadi ini cerita tentang psikologi supernatural teror shonen dari adaptasi manga. Ceritanya adalah manusia diatak oleh sebagai monster dan akhirnya menjadi ancaman bagi humanity. Akhirnya mereka mengumpulkan orang-orang yang dibilang itu punya kekuatan super atau supernatural dan membuat grup bernama The Talented. Dan pemeran utamanya ini karena dia punya kekuatan super, dia akan menggunakan kekuatan intelijensi dan juga manipulasinya sendiri untuk mengalahkan musuh-musuh humanity tersebut. Ya ini juga lumayan bagus lah kalau dibilang. Gue juga akan menontonnya, gue mencoba 1-2 episode. Tapi kalau dari deskripsi sendiri sih kelihatan bagus. Berikutnya ada Strike Witches Road to Berlin. Ini nggak ada deskripsinya, jadi kalau kalian emang tahu atau mau nonton silahkan nonton. Berikutnya ada King Street Ishiwo Sugomono Tachi. Jadi ceritanya adalah 200 tahun sejak kerajaan menguburkan Angmundo. Sekarang di dalam masa damai, kesatria magang Castle menikmati hidupnya tanpa khawatir. Nasibnya mulai berubah bagaimanapun dengan berita tentang penampakan setan yang memenuhi lingkungan itu dipandu oleh seorang bijak. Castle menemukan teman-teman yang dapat diandalkan dan memulai misinya untuk mencari pedang suci yang mampu membunuh musuh barunya. Ya, jadi action adventure magic fantasy di dunia, tapi ini bukan isekai, jadi ini kayak bener dunia mereka sendiri di mana ada musuh baru, mereka harus nyari pedang suci untuk mengalahkan musuhnya sendiri. Ya, udah biasa lah ini lah. Ya, gue akan juga mencoba nonton 1-2 episode lah. Berikutnya adalah One Room Third Season. Gue nggak pernah nonton ini animenya, jadi kalau kalian tak nonton, ini third seasonnya. Berikutnya ada A3 Season Autumn and Winter. Ini juga tentang musik, kalau kalian suka. Dan ini grup band cowok juga, berarti cewek-cewek mungkin suka. Berikutnya adalah Osomatsu-san third season. Ya, third seasonnya Osomatsu-san. Terus ada Taizo Samurai. Terus Gura Buru, Romanex, gue nggak tahu baca gimana. Terus Maisetsu. Terus suka The Animation kedua, Magatsu Warhead Suarez, Alternative Shinyawo Nurekoi Channel, Inuto Neko Dochi Makatsu Manichi Tonoshi. Terus berikutnya ada Otonya Koi no Shikata ga Wakanel, D4 DJ First Mix, Seizei Ganbare Maho Shoujo Kurumi Third Season, Kueru no Pickles, Kimochi no Iro, dan Animation Kapabira-san, dan juga Himekusei Taka no Sugume Golden Spell. Ya tadi itu anime-animenya. Sorry tadi yang untuk akhir-akhir gue cuma baca judulnya doang. Karena menurut gue pribadi itu tadi gue udah baca-baca sedikit, ada yang nggak ada sinopsisnya, ada yang menurut gue nggak terlalu bagus. Dan ini cuma nanti kalau trailer gue pasang trailer lagi, ya itu aja sih ya. Tapi kalau dari deskripsinya sih gue kurang suka. Jadi kalau kalian mungkin tahu tentang anime itu dan memberitahukan gue kalau emang bagus, silakan tulisnya di bawah. Dan ya itu aja sih buat list anime
nanti yang keluar di bulan Oktober 2020. Ya lumayan banyak sih, dan juga ada beberapa yang bagus, dan juga ada beberapa juga yang balik lagi seperti Danmachi, Mahoko Korotose, Golden Kamui. Ya kalau kalian emang suka video-video ini silahkan komen, dan saya akan juga membuat video nanti top 10 anime apa aja yang dari list ini yang menurut gua bagus, top 10-nya. Tapi ya itu harus tunggu nanti bulan Oktober pas semua episode-nya udah keluar, episode satunya, dan gua akan menilainya juga nanti. Jadi kalau kalian emang mau tahu apa aja yang bagus, tunggu aja video itu. Dan juga nanti juga akan memasukkan top opening dan juga endingnya. Ya itu aja sih. Kalau kalian emang belum subscribe atau silahkan subscribe. Dan juga kalau kalian suka video ini, like videonya ya. Ya itu aja, see you next time.